Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusifa Nurrahman dari kelompok eh, 5. Selanjutnya ada rekan-rekan saya. Saya Hanif Al-Fahri. Saya Rondri Depot Manadara. Saya Syamzah Hawa. Saya Emrafli Sofyan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil website yang telah kelompok kami buat. Pertama-tama di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat terlebih dahulu, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada presentator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yusifa. Yang pertama yaitu deskripsi permasalahan website yang kita buat. Itu yang pertama, wisatawan sering mengalami kesulitan dalam reservasi tiket ke Candi Bandung Bondowoso. Yang kedua yaitu kekurangan informasi yang mudah diakses mengenai sejarah, harga tiket, dan fasilitas. Dan yang ketiga itu belum ada sistem digital yang mendukung reservasi online secara efisien. Kemudian tujuan dari aplikasi atau website yang kita buat ini diantaranya yaitu mempermudah reservasi tiket tanpa harus datang secara langsung, kemudian menyediakan informasi lengkap tentang bersejarah dan daya tarik dari wisata, dan yang terakhir merupakan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan promosi wisata budaya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Yusifa. Baik, terima kasih kepada Syamza yang sudah menyampaikan materi pertama terkait dengan website yang kami buat. Selanjutnya di sini kita langsung masuk ke 5W1H atau what, why, who, when, where, how. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hanif. Kepada Hanif dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan 5W1H. Yang pertama ada what, yaitu yang pertama website reservasi wisata yang memungkinkan wisatawan melakukan pemesanan tiket online. Terus yang kedua, memberikan informasi lengkap tentang Candi Bandung Bondowoso. Yang ketiga, fitur utama reservasi, daftar wisatawan, pembatalan reservasi, dan informasi wisata. Jadi website ini adalah platform reservasi online untuk Candi Bandung Bondowoso. Pengguna dapat melakukan pemesanan tiket secara digital dan mendapatkan informasi terkait sejarah serta harga tiket. Terus selanjutnya adalah why. Terus yang pertama adalah menghemat waktu dan mengurangi antrian di lokasi wisata. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan reservasi wisata. Yang ketiga, membantu mempromosikan Candi Bandung Bondowoso secara lebih luas. Next. Selanjutnya, selanjutnya WU. Yang pertama ada wisatawan domestik dan internasional, pelajar dan mahasiswa untuk wisata edukasi, terus ada peneliti dan pecinta sejarah, dan terakhir pengelola wisata untuk mengelola kunjungan lebih efektif. Selanjutnya when. Jadi aplikasi ini dapat digunakan kapan saja sebelum kunjungan wisata. Terus wisatawan dapat melakukan reservasi online lebih awal. Dan terakhir, pengelola wisata dapat mengakses data reservasi secara real time. Next. Terus where. Pertama ada bisa diakses dari mana saja menggunakan perangkat dengan koneksi internet. Digunakan oleh wisatawan sebelum datang ke lokasi wisata. Dan terakhir dikelola oleh pengelola wisata untuk mengatur kunjungan. Baiklah, selanjutnya. Terus how. Jadi website ini dibangun menggunakan pertama SMPP sebagai server lokal, PHP MyAdmin untuk pengelolaan database reservasi, dan Visual Studio Code untuk pengembangan dan debugging. Terus terakhir, pengguna dapat mengakses website, memilih tanggal, dan melakukan reservasi tiket. Baiklah, saya memberikan ke moderator lagi. Baik, terima kasih kepada Hanif.
untuk penjelasannya. Selanjutnya di sini kita akan masuk kepada desain form yang akan dijelaskan oleh Rafli. Kepada Rafli, saya persilahkan. Baik, kepada Yusifa, izin saya menjelaskan pada desain formnya. Pada desain formnya ini di reservasi Candi Bandung Bondowoso. Nah, ini untuk mengeksplornya nih keindahan Candi Bandung Bondowoso, pengalaman wisata tak terlupakan. Nah, pada ini harga di wisata Bandung Bondowoso 120.000 per tiket. Nah, di situ Anda akan diajak untuk menjelajahi keindahan arsitektur, terus klasik dan sejarah yang sangat makna. Kemudian ada juga dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar agar menjadi pengalaman yang tidak hanya visual tetapi juga emosional dan eduktif. Kemudian jangan lewatkan juga kesempatan untuk merasakan kekayaan budaya dan sejarah yang tak ternilai ini. Dan ayo buat reservasi Anda sekarang dan siapkan diri untuk berpetualangan yang membuka wawasan Anda agar Anda tentang peradaban kuno. Kemudian yang homepage 2-nya ini seperti ini gambarnya. Kemudian yang reservation list-nya, daftar wisatawan bisa ada misalnya ada daftar nama ini, misalnya namanya Jaki, bisa dimasukkan sini daftarnya wisatawan, ditambahkan ada di listnya. Nah, kemudian create reservation ini kayak ibarat nama dia, terus ID-nya, terus email dia juga ditaruh, kemudian nomor teleponnya. Lalu reservation suksesnya, ID, nama sama juga seperti kayak Krit tadi. Kemudian lanjut ke update reservation 1. Update-nya ini kayak seperti diubah reversasi sebelumnya, kayak diubah gitu nama, terus namanya bisa diupdate di sini. Kemudian update reservation 2. Nah, bedanya sama 1 itu sama aja sih sebetulnya. Cuma lebih banyak aja yang keduanya. Kemudian yang update reservation suksesnya. Terus di misalnya ID kayak ibarat ID-nya 13, terus namanya Rawin Dratia pada negara, terus emailnya Rawin, terus nomor teleponnya Rawin. Kemudian tanggal reservasinya kayak tanggal kunjungannya dan jumlah tiketnya. Bisa dipesan 1 atau sampai dengan seterusnya. Nah, ini diupdate sini. Kemudian ini delete reservation-nya bisa di ini, misal dia pengunjung ini tidak jadi ke wisata ini, bisa di delete nama dia. Kemudian yang delete reservation suksesnya itu sama juga kayak gitu. Misalnya nggak jadi, ya di delete nama dia agar tidak ada nama kunjungan tersebut di nama dia tersebut. Kemudian struktur tabel. Nah, struktur tabel ini ada ID. ID ini digunakan sebagai identitas unik untuk setiap wisatawan yang melakukan reservasi. Dan ada nama juga untuk menyimpan nama wisatawan yang melakukan reservasi, memungkinkan sistem untuk mencatat siapa yang telah memesan tiket. Kemudian ada email, dan email ini untuk menyimpan alamat email wisatawan berguna untuk mengirimkan konfirmasi reservasi dan informasi terkait wisata. Kemudian nomor telepon. Nah, nomor telepon ini biar ini misal kok ada apa-apa di dalam bisa ditelepon dari nomor teleponnya. Kayak berguna untuk berkomunikasi lebih lanjut jika ada kendala atau informasi tambahan terkait reservasi. Kemudian jumlah tiket. Untuk jumlah tiket bisa menyimpan jumlah tiket yang dipesan oleh wisatawan dan memungkinkan sistem menghitung total pemesanan dan menyesuaikan ketersediaan tiket. Kemudian ada total harga. Total harga ini menyimpankan total biaya dari pemesanan tiket, kemudian berguna untuk perhitungan pembayaran dan laporan keuangan sistem. Kemudian tanggal reservasi, menyimpan tanggal reservasi wisatawan, membantu pengelola candi dalam mengatur kapasitas kunjungan setiap harinya. Saya balikkan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rafli untuk penjelasannya. Ya, baik. Selanjutnya akan ada demo aplikasi yang dilakukan oleh Rawin. Kepada saudara Rawin dipersilahkan.
Ya di sini saya akan melakukan demo aplikasi web reservasi Candi Bandung Bondowoso. Bisa dilihat di homepage terdapat deskripsi tentang webnya. Terus ini Candi Bandung Bondowosonya, ada gambarnya juga. Terus ada 2 tombol, ada buat reservasi dan lihat daftar reservasi. Jika kita di atas juga ada tombol buat kembali ke homepage sama untuk melihat daftar reservasi. Kita coba buat reservasi pakai tombol yang di sini. Bisa dilihat untuk ID karena sudah otomatis kita tidak perlu ngisi, tinggal namanya saja. Misalkan namanya nama saya, email, lalu nomor telepon. Lalu kita tentukan tanggal reservasinya di sini, misalkan tanggal 20 Februari. Lalu kita tentukan berapa tiket yang ingin kita beli. Misalkan 2 tiket. Lalu kita klik create. Jika reservasi berhasil dibuat, maka akan ada tulisan reservasi berhasil dibuat. Lalu kita cek apakah reservasi ada di daftar reservasi. Ada ya di daftar reservasi ada nama, ID, email, nomor telepon, tanggal, jumlah tiket, lalu total harga yang tadi dikali dengan jumlah tiket. Lalu kita coba edit data reservasi yang ID-nya 14 ini. Bisa dilihat di sini kita bisa ngubah semuanya, misalkan namanya mau jadi Rawendra Aditya aja. Lalu misalkan kita salah email, kita bisa ganti emailnya misalkan jadi ini, lalu nomor teleponnya misalkan salah nih, jadi seperti ini. Lalu tanggal reservasinya mungkin kita ingin mengubah tanggal reservasi, misalkan di tanggal 27. Lalu kita ingin menambah tiket 4, lalu kita klik update. Jika jika update berhasil, maka akan ada tulisan update successfully. Lalu kita lihat apakah di daftar reservasi berubah namanya, emailnya semuanya berubah. Lalu misalkan kita tidak jadi ingin membuat reservasi, kita tinggal hapus datanya di sini. Lalu akan ada tulisan apakah yakin ingin menghapus data reservasi nomor 14. Kita yes saja. Jika berhasil, maka akan ada bacaan you have deleted the reservation. Kita lihat di daftar reservasi sudah terhapus. Sudah terhapus. Dan sekian demo aplikasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rawin untuk presentasinya. Selanjutnya di sini akan dibacakan kesimpulan oleh Syamzah. Kepada Syamzah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yusifa. Setelah pemaparan website yang kami lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa situs website reservasi wisata Candi Bandung Bondowoso dirancang untuk mempermudah pemesanan tiket online bagi pengunjung, dan platform ini menyediakan fitur utama seperti pendaftaran reservasi, pendaftaran wisatawan, pembatalan tiket, serta informasi sejarah dan harga tiket. Kemudian website ini dibuat dengan menggunakan software XAMPP, Visual Studio Code, dan PHP MyAdmin, di mana situs ini memiliki desain responsif yang nyaman digunakan di berbagai perangkat. Selain itu, dapat mempermudah wisatawan. Kemudian website ini juga berfungsi sebagai alat promosi digital untuk meningkatkan daya tarik Candi Bandung Bondowoso dengan sistem yang lebih sistematis, dan situs ini membantu mengoptimalkan pemesanan tiket serta mendukung edukasi sejarah dan budaya lokal. Sekian, saya kembalikan kepada Yusuf. Baik, terima kasih Syamzah atas pemaparannya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.